Satu peristiwa menarik terjadi di Betania, yaitu bagaimana Maria, Marta mengungkapkan kesedihan, kepedihannya karena kalau keyakinan mereka, kalau Yesus datang pada saat Lazarus masih sakit, pasti dia tidak akan mati. Namun ternyata Yesus datang setelah Lazarus mati, bahkan setelah dikuburkan. Yesus ikut merasakan kepedihan, kesedihan yang dirasakan oleh mereka. Dia memberikan penegasan, jangan takut, jangan khawatir. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan mati untuk selama-lamanya. Lalu sabdanya itu diungkapkan kepada Maria, Marta, dan diberikan penegasan. Percayakan kau akan itu? Mereka, iya Tuhan. Mereka percaya. Tapi kepercayaan mereka masih melihat pada saat nanti akhir zaman semua orang yang mati akan dibangkitkan. Nah, padahal Yesus juga bermaksud di tangan dia siapapun yang mati bisa dibangkitkan. Lalu Yesus minta kepada mereka untuk menunjukkan di mana Lazarus dikuburkan. Mereka terkejut karena sudah beberapa hari. Lalu Yesus meminta supaya segel kubur itu dibuka, dan Yesus memanggil, Lazarus, keluarlah. Lazarus keluar juga. Orang terkejut, orang terharu, orang kagum. Lazarus sudah mati lebih dari 1 hari, dibangkitkan. Dari situ kemudian semakin bertambah banyak orang yang mengikuti Yesus. Semakin bertambah orang yang mengikuti Yesus. Ya, kenyataan ini, semakin bertambahnya orang mengikuti Yesus, membuat pemimpin agama Yahudi marah karena iri. Mereka sebetulnya ingin menghambat supaya tidak semakin banyak orang yang mengikuti Yesus, tapi kenyataannya semakin banyak orang yang mengikuti Yesus. Karena peristiwa itu semakin bertambah orang yang mengikuti Yesus. Lalu muncullah niat untuk membunuh Yesus dan sekaligus juga untuk membunuh Lazarus. Mengapa demikian? Karena Lazarus, kebangkitan dari dihidupkannya dia dari kematian itu menyebabkan orang banyak menjadi semakin kagum, percaya dan mengikuti Yesus. Sehingga layaklah kalau Lazarus dibunuh. Namun juga bukan hanya Lazarus sesungguhnya, sasaran utamanya adalah Yesus. Dan Kayafas memberikan penegasan, kalian itu tidak mengerti apa-apa. Ketika niat untuk membunuh Yesus diungkapkan, lebih baik 1 orang binasa daripada seluruh bangsa binasa. Ungkapan kebencian dan perencanaan yang sudah matang di dalam pikiran hati Kayafas, yang pasti nanti akan diambil satu kesepakatan bagaimana mewujudkannya untuk melenyapkan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa iri, rasa dengki, rasa tidak senang apabila seseorang itu menjadi terkenal, memperoleh kedudukan, posisi, dipromosikan, bisa menyebabkan orang yang iri itu, dengki itu, kemudian merancangkan berbagai macam reka-reka untuk menyingkirkan, bahkan sampai untuk melenyapkan seseorang yang kepadanya dia menaruh iri dan dengki. Atau mungkin orang itu dianggap sebagai kompetitor, pesaing utamanya. Bahkan untuk itu di dunia ini hingga sekarang nih, ada orang-orang yang rela menyantet seseorang yang dianggap kompetitor dan pesaingnya agar dia dilenyapkan atau mati, karena dianggap dia akan menghambat karirnya, menghambatnya untuk memperoleh kekuasaan. Jadi yang perlu kita ingat di sini, awas-awas. Kalau ada iri, dengki di dalam hati kita,
itu berarti pertanda buruk dalam diri kita. Karena di mana ada iri hati, di situ akan ada rupa-rupa, reka-reka untuk melampiaskan iri itu dengan baik itu melenyapkan, menghalangi, menghambat kuasanya. Hati-hati. Setiap orang masing-masing sudah disiapkan berkatnya dari Tuhan. Jadi baiklah kalau kita itu hidup istilahnya narimo ing padup, menerima kenyataan realitas berkat yang kita terima dari Tuhan. Dan jangan pernah diberi kesempatan ada iri hati di dalam diri kita, karena itu menjadi pertanda yang sangat buruk bagi diri seseorang yang hidup dalam iri hati dan dengki. Hati-hati. Tuhan Yesus Kristus memberkati.